Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Citra Setiabudi. Saya akan memandu kalian untuk lebih mengetahui informasi lebih dalam tentang perusahaan Microsoft. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada saya Citra Setiabudi, yang kedua Aulia Ramadhani, yang ketiga Fadilah Ibrahim, dan yang terakhir Ferdia Ardiansyah. Untuk materi yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua visi misi, yang ketiga tujuan didirikan, yang keempat produk-produk, yang kelima cara mempromosikan produk, dan yang terakhir adalah dampak perusahaan. Untuk materi pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan Microsoft. Nah, mohon maaf dikarenakan videonya tidak bisa diputar, jadi saya akan mengisi suara kembali. Nah, perusahaan Microsoft ini merupakan perusahaan teknologi multinasional yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tanggal 4 April 1975 di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Awalnya, Microsoft hanya berfokus pada pengembangan perangkat lunak basic untuk komputer Altair 8800. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang sangat pesat dan berhasil menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Microsoft terkenal karena inovasi-inovasinya dalam bidang sistem operasi, perangkat lunak produktivitas, layanan cloud, hingga perangkat keras. Untuk materi yang kedua adalah tentang visi dan misi Microsoft. Visi Microsoft adalah membantu orang dan bisnis mencapai potensi terbaik mereka. Misinya adalah memberdayakan setiap orang dan organisasi agar bisa meraih lebih banyak hal melalui teknologi yang mudah diakses dan digunakan. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen Microsoft untuk terus berinovasi dan menyediakan teknologi yang inklusif, bermanfaat, dan mudah diakses oleh siapapun. Untuk materi yang ketiga adalah tentang tujuan didirikannya Microsoft. Microsoft didirikan dengan tujuan utama untuk membuat perangkat lunak komputer yang dapat digunakan secara luas dan mudah dioperasikan, bahkan oleh orang-orang yang bukan ahli teknologi. Bill Gates dan Paul Allen ingin menjadikan komputer sebagai alat yang bisa digunakan oleh semua kalangan, bukan hanya oleh para profesional atau ilmuwan. Dengan menciptakan sistem operasi dan program yang user-friendly, Microsoft berharap dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan membantu perkembangan dunia teknologi secara global. Materi yang keempat adalah tentang produk-produk yang dihasilkan oleh Microsoft. Microsoft telah menghasilkan banyak produk yang digunakan di berbagai bidang kehidupan. Produk utamanya adalah Windows, sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, Microsoft juga mengembangkan Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Layanan cloud computing seperti Microsoft Azure, serta perangkat keras seperti Surface dan Xbox. Microsoft juga menyediakan berbagai layanan digital seperti Microsoft Teams, Skype, dan Browser Edge, serta software pengembang seperti Visual Studio dan Platform. Materi yang saya akan bahas selanjutnya adalah tentang cara Microsoft mempromosikan produknya. Microsoft mempromosikan produknya melalui iklan di televisi, internet, dan media sosial. Mereka juga bekerja sama dengan sekolah dan perusahaan, serta mengadakan seminar dan pelatihan teknologi. Selain itu, Microsoft menyediakan versi uji coba gratis agar pengguna bisa mencoba produknya sebelum membeli. Dan materi yang terakhir saya akan bahas adalah tentang dampak dari adanya perusahaan Microsoft. Nah, Microsoft ini memberikan dampak besar dalam perkembangan teknologi, seperti mempermudah akses digital, meningkatkan produktivitas kerja, dan memperluas penggunaan komputer di berbagai bidang. Perusahaan ini juga membuka banyak lapangan kerja dan mendorong inovasi di berbagai bidang kecerdasan buatan seperti cloud dan transformasi digital. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan dan yang telah kelompok kami diskusikan adalah Microsoft merupakan perusahaan teknologi multinasional. Microsoft juga didirikan dengan tujuan agar perangkat lunak dapat digunakan secara luas dan mudah dioperasikan.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun kekurangan informasi. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.